Oke, Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua. Kesempatan ini kita akan lanjut pada memanfaatkan formula di Excel ya. Jadi kali ini kita akan masuk ke penulisan rumus. Kita lanjut di tabel yang kemarin kita sudah praktek ya. Jadi saya sudah punya tabel seperti ini. Saya hapus dulu ya. Jadi nanti kita memanfaatkan yang namanya fungsi library. Dia ada di menu formula yang ini. Di sini fungsi library group yang digunakan untuk mengelompokkan fungsi-fungsi nanti di sini. Di sini ada menu insert function. Insert function ini di saat kita mau menghitung misalnya, tinggal kita insert, klik insert, mau pilih yang rumus yang mana, baru kita oke. Tuh, jadi insert function ini digunakan untuk memasukkan fungsi menggunakan kotak dialog. Nah ini kotak dialognya. Berikutnya ada auto zoom ya. Di auto zoom ini adalah ini fungsi library ya. Ini ada ikon-ikonnya. Ini auto zoom ya, ini recently dan seterusnya. Nah, nanti kita lebih sering nanti ke sini auto zoom. Kita akan memanfaatkan ini auto zoom ini. Di auto zoom ini berisi fungsi-fungsi untuk melakukan perhitungan dasar ya. Ini ada zoom, average, max, min dan seterusnya. Nah, ini kita menghitung fungsi-fungsi rumus dasar ya. Nah, jadi fungsi-fungsi yang dikelompokkan di dalam auto zoom ini dianggap paling sering dimanfaatkan ya. Betul, kita akan lebih sering menggunakan rumus ini. Seperti ini, zoom ya, average, min, max dan sebagainya itu. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh. Nih, saya lanjut bagi yang mengikuti tutorial kemarin ya, silakan lanjut ya. Saya akan lanjut di sini. Misalnya saya punya data nilai ya, saya tinggal tambahkan di sini nilai A, terus di sebelahnya nilai B ya. Atau nanti kita di sini untuk studi kasusnya mungkin di sini kita ganti mata kuliah atau mata pelajaran untuk kita nilai. Misalnya nama Budi, mata pelajaran bahasa Inggris dasar. Oke, nilai A misalnya taruhlah 80, nilai B 85. Terus yang baris berikutnya taruhlah 90, ini 80. Baris berikutnya taruhlah 75, sini 80, ini 66, sini 77. Di sini taruh 86, di sini 90 ya, misalkan seperti ini. Oke, di saya karena saya sudah tambah lagi tabel di sebelahnya di kolom E dan F untuk supaya dia terbentuk bordernya, tabelnya tinggal kita blok saja seperti ini. Saya mulai ulang ya, saya blok dari sini, klik nilai A sampai nilai B, turun ke baris ke bawah ya, seperti ini. Kalau sudah, silakan ke menu home, terus ke bottom border, kita pilih yang all border supaya dia sama dengan tabel yang kolom ini. Oke, saya punya nilai A, nilai B seperti ini. Saya atur dulu supaya mereka rata tengah seperti ini. Saya blok lagi. Oke, saya pilih rata tengah. Oke, sudah. Nah, sini saya sudah punya tabel nomor, nama, NIM, keterangan, nilai A, nilai B. Nah, jadi kita akan memanfaatkan rumus ya yang tadi saya sudah jelaskan di formula. Nah, ini kita mau coba
hitung total dari nilai A yang baris pertama sampai ke baris kelima. Kita mau hitung ke bawah. Ini kita taruh aktifkan sel di bawah karena kita mau hitung rumusnya. Jadi perlu diingat bahwa untuk membuat atau menghitung di Excel kemarin saya sudah jelaskan harus diawali dengan tanda sama dengan, ya. Jadi langsung di sini diketik sama dengan seperti ini. Sama dengan kita ketik untuk mencari sum. Jadi sum ini anggap saja rumus untuk menjumlahan, ya. Ketik saja SUM, ya. Jadi di Excel seperti ini. Di Excel di saat kita ketik rumus di situ secara otomatis akan muncul, ya. Jadi dia akan mengingatkan kita mau rumus yang mana, sum if, sum if s. Jadi rumus sum ini ada banyak jenisnya, ya. Jadi ini kalau kita ketik baru kalimat 3 huruf seperti ini sudah muncul banyak, baru 1 huruf saja sudah muncul. Oke, kalau sudah muncul sum seperti ini, silahkan saya klik yang ini yang muncul, klik 2 kali seperti ini. Sum, karena kita mau menjumlahkan dari atas tadi ke bawah. Saya blok dari 80, saya blok tarik ke bawah seperti ini. Lalu dilepas. Di sini tutup kurung, baru enter. Langsung enter juga bisa. Sini. Jadi perhatikan sama dengan sum. Di sini di rumusnya tertulis E5 banding E9. Maksudnya apa? Jadi E5 jadi kolom E baris ke-5 ini adalah angka 80 karena kita tarik blok ke bawah. Penulisan rumusnya seperti ini, berbanding E9. Jadi maksudnya dia akan jumlahkan E5 ini sampai ke E9 ini, dia akan jumlahkan. Kalau kita enter maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini, 397. Itu rumus sum. Kalau rumus average kita akan mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata tinggal ketik sama dengan ketik average seperti ini. Klik 2 kali, blok lagi dari 80 ke 86 ini. Tutup kurung, enter. Saya mendapatkan nilai rata-rata dari kolom ini adalah 79,4. Kalau rumus max ini untuk kita mencari nilai terbesar, ya, tertinggi dari satu range. Ini namanya range, ya, satu range. Ini jadi 80 sampai 86 ini kira-kira dari range ini kira-kira berapa yang nilai tertingginya maksnya. Kalau kita lihat secara manual seperti ini, kita sudah bisa tahu bahwa nilai yang tertinggi ini berada di nilai 90, ya, di baris ini. Oke, kita buktikan dengan rumus. Diawali dengan sama dengan seperti ini. Max akan muncul seperti ini. Klik 2 kali, blok atau klik di 80 geser ke 86 seperti ini. Tutup kurung, baru kita enter, ya. Kita dapatkan nilai tertinggi. Ternyata nilai tertinggi dari satu range ini adalah 90. Gitu. Begitupun sebaliknya yang min, kita akan melihat nilai terendah, ya, nilai terkecil, ya. Kalau seperti yang kita sudah lihat dari range ini, nilai terendah adalah 66, ya. Oke, kita buktikan dengan rumus sama dengan min. Min muncul seperti ini. Tinggal kita blok lagi, lakukan lagi hal yang sama, klik, tarik ke bawah, lepas, tutup kurung atau langsung enter juga bisa. Kita mendapatkan nilai terendahnya 66. Seperti itu. Terus kalau kita memanfaatkan auto sum seperti ini juga lebih mempermudah kita lagi. Tinggal kita blok seperti ini, blok ke bawah,
baru klik auto zoom, pilih zoom. Dia sudah dapatkan hasil. Ini pakai auto zoom. Seperti ini. Atau tadi kita lakukan dengan blok ya, atau dengan klik saja seperti ini, pilih auto zoom, dan dia otomatis akan dari sistem akan membuat rumusnya ya, zoom sama dengan zoom seperti ini, baru saya enter ya. Atau juga auto zoom kita mau cari average, tinggal klik average seperti ini, kita enter. Nah, ini kenapa jadinya 137, karena dia terblok dengan yang ini. Nah, hasilnya seharusnya kalau kita lihat sama dengan average. Kita blok saja 85 sampai 90, tutup kurung. Nilai rata-ratanya sekian. Gitu. Mencari max-nya juga sama. Jadi auto zoom ini mempermudah kita untuk melakukan perumusan. Jadi ini dasar-dasar, ini rumus dasar yang kalian teman-teman harus hafal ya di luar kepala, supaya untuk penulisan rumus-rumus yang tingkat lanjut yang lebih rumit lagi, kalian sudah paham alurnya ya. Jadi intinya di situ, kita harus awali dengan sama dengan, tanda sama dengan di setiap penulisan rumus itu. Jadi nanti kalau ada studi kasus misalnya rumus berikutnya, kalian sudah paham cara memasukkan rumus di Excel. Kayak gitu. Nanti silakan kalian latihan ya, cari studi kasus atau buat tabel sendiri, baru kalian lakukan perhitungan rumusnya seperti itu. Jadi ini dulu penjelasan terkait memanfaatkan formula di Excel. Jadi di menu formula ini, di mana tempat dari rumus-rumus ya di Excel, semua jenis rumus. Jadi kita selama praktek ini tidak mungkin kita gunakan semua rumus. Jadi yang yang kita praktekkan selama 1 semester ini mungkin rumus-rumus yang sering digunakan ya, jadi harus tahu itu. Oke, nanti silakan kalian latihan di rumah. Itu dulu, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.